Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Fausta Limawan, host dan juga program director untuk Speak and Shine ini. Kalau misalnya teman-teman ikut dari volume pertama, mungkin sudah kenal saya, sudah pernah ngeliat ya. Kalau yang baru join hari ini, welcome. Untuk informasi kepada kalian nih, kira-kira apa sih Speak and Shine ini? Ya, jadi Speak and Shine ini adalah bagian dari program pengembangan diri yang di bawah naungan Heartspeak Santika Indonesia Foundation ya. Dan di sini itu berlaku untuk teman-teman nih, anak-anak muda yang pengen tampil, gimana ya? Pengen tampil memukau, pengen tampil lebih percaya diri ya. Pokoknya ini ruang untuk kita berekspresi. Nah, kali ini di Speak and Shine volume 3 kita juga percaya bahwa perempuan juga bisa tampil kuat tanpa kehilangan keasliannya. Bisa punya suara, bisa punya panggung, bahkan di lingkungan yang mayoritasnya laki-laki. Jadi siapa bilang cewek tuh nggak bisa menjadi seorang leader? Ingat lagu Beyonce, Who Run the World? Girls. Oke, tapi hari ini ya yang akan menjadi moderatornya teman kita yaitu Almas. Ya, aku pengen perkenalin dulu sedikit tentang Almas. Almas Halo, ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi ya. Nah, itu hai Almas dari halo, Spotlight ya. halo semuanya. Mahasiswa ilmu komunikasi di peminatan komunikasi strategis dan sekarang bekerja di agensi entertainment sebagai creative brand MCN TikTok, road manager dan juga social media strategis. Hai Almas, Halo, apa Kak Tita. kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar nih, Kak Tata juga? Baik-baik. Nah, hari ini kita kebetulan cewek semua. Jadi, Kecuali saya, iya kecuali Pak Iya, Budi. ada beberapa yang lain juga. Ya, ada juga peserta yang laki-laki, boleh kita ikut join, kita juga saling support satu sama lain ya. Jadi di sini ini hanya sebagai tempat sharing ya, bahwasanya kita itu semua setara. Oke, Almas, aku serahkan acara hari ini ke kamu. Iya, halo semuanya. Salam kenal ya. Di sini malam ini kita akan bahas tentang gimana sih tips and trick berkarir di dunia yang memang mostly banyak tuh dunianya cowok ya, tapi kita sebagai perempuan gitu. Nah, kita punya narasumber untuk malam ini ada Kak Puti. Ya, kita perkenalkan dulu Kak Puti ini seperti apa sih sebenarnya. Nah, di sini background yang paling singkat, yang paling ringkas dari beberapa banyak yang memang bisa aku sebutkan gitu. Yang pertama ada Professional Education Program for Engineers di IPB University tahun 2003, Master of Business Administration Prasetya Mulia Business School tahun 2009, Doctor of Engineering in Agro-Industrial Engineering di IPB University tahun 2020, Certified Master Trainer TOT Level 6 BNSP tahun 2022, Chief Human Capital Officer at PT Widodo Makmur Perkasa Tbk, Co-founder and Coach of Agility Transformation, Sensei Associate Expert at PT Ikigai Amarta Sukma, Ikigai Consulting, Founder and Senior Consultant at Path Solving, pernah bekerja sebagai Managing Director di Lab Klinik Utama Pribadi Diagnostic Center, Presiden Director di PT Dewi Sartika Medical Center, Asisten Direktur di PT Ceger Saribuana, Business Coach, ASEAN Sustainable Business Coach Training Course, Leadership Management One-on-One Leadership Coaching Program, Project Business Agility for Sustainable Business, and last but not least, mentor for the finalists of Ending Plastic Pollution Innovation Challenge. Wow, banyak banget ya. Ini aja tuh baru sebagian loh dari background Kaputi. Jadi eh, lebih seru nih untuk menggali dan discussnya sama kita malam ini ya. Gitu sih.
Nah, em, iya gitu. Welcome Kak Putih. Welcome. Halo, terima kasih semuanya. Salam kenal, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Makasih Kak Almas atas pembukaannya, tapi sedikit mau koreksi, takut ada misunderstanding bahwa ada beberapa posisi yang saya sudah tidak bekerja di salah satu korporasi perusahaan TBK itu, terus kemudian ada posisi-posisi yang saat ini memang saya sedang jalani, yang mungkin nanti kita akan gali ya. Oke, Boleh banget, Kak. siap. Jadi silahkan. Kira-kira Silakan. Oh ya, buat teman-teman semua, feel free ya untuk ngechat gitu ya Kak Tata ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikomentarin, ada yang mau nanya gitu di kolom chat boleh banget gitu. Karena kita sebenarnya lagi ngobrol. Silakan Kak Almas. Gimana? Iya. eh nah, ini kan ya, ini kan apa namanya malam ini kan kayaknya topiknya tuh bener-bener ini ya, bener-bener bikin penasaran ya dari Kaputi ini, apalagi kalau dilihat dari backgroundnya eh, banyak banget pengalaman yang bisa di-share nih sama kita, apalagi kan apa namanya saat ini nggak banyak ya juga mungkin perempuan-perempuan di luar sana masih ada yang suka kadang tuh ngerasa insecure atau minder dengan pekerjaan yang sebenarnya mereka tuh bisa bisa berkembang gitu kan in her way, tapi karena ada beberapa mungkin omongan dari luar atau bahkan mungkin omongan dari teman kerja yang rata-rata memang cowok ya, yang dimana tuh kadang tuh mungkin kita bisa jadi yang tadinya semangat banget jadinya kayak kok gini ya, kayak gitu ya kan. Jadi bisa nih kita sharing-sharing aja ya Kak sama Kak Puti. Ya. Gitu sih. Mm-mm. Oke. Jadi gitu, maksudnya ngerasa insecure atau apa gitu ya. Iya, Aduh, sering banget bahkan sampai sekarang. Jadi dan itu menurut aku sih ya, kakak-kakak itu sangat humanis gitu. Jadi emang kita kan manusia. Kalau saya nih, teman-teman semua di sini kan nggak cuman perempuan ya, ada lagi yang cowok-cowok juga nih. Wah, ini ada yang udah nongol nih, ini cowok juga. Jadi kalau saya pribadi, karena mungkin tadi bisa dilihat I'm an engineer. Tahu sendiri kalau engineer itu mayoritas laki-laki. Terus kemudian saat ini saya juga berkegiatan sebagai salah satu pengurus Kadin Pusat. Itu juga mayoritas laki-laki. Di Persatuan Insinyur Indonesia tuh mayoritas pengurusnya laki-laki. Karena namanya juga insinyur ya kan. Jadi sangat mayoritas laki-laki banget, di mana perempuan tuh cuma sekitar 20%. Terus Kak Puti pernah nggak gitu ngerasa insecure? Udah pasti pernah. Apalagi kita ketemu misalnya sama pejabat, sama menteri, sama leaders gitu ya. Terus sama profesor-profesor ya kan. Di sini teman-teman pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau saya sih sering banget. Dan itu justru menjadi sesuatu hal yang sangat manusiawi. Gak mungkin dong kita kalau ketemu orang yang let's say misalnya ketemu Pak Menteri terus kita santai banget terus nanti kan kita malah jadi kesannya kurang profesional ya gitu. Tapi sebetulnya bukan insecure, hanya kita tahu posisi kita. Jadi juga nggak apa ya, karena air beriak tanda tak dalam, ya kan? Nah itu penting banget tuh. Jadi kalau kita minimal di awal tuh kita merasa bahwa bukan insecure, ya seperti insecure lah bisa dibilang insecure gitu, kita akan lebih behave dan itu bagus. Perempuan-perempuan itu bagus banget untuk kita lebih behave gitu. Jadi nggak langsung wah gitu. Gitu tuh Kak Almas.
Kalau Kak Alma sama Kak Tata gimana? Oke, aku setuju sih. Maksudnya kalau misalnya kita itu lebih behave ya, karena kan kita harus melihat situasi dan kondisi dulu untuk menjadi seorang wanita berkelas ya, maksudnya punya value lah istilahnya. Kita harus melihat sekeliling kita supaya kita tahu, oh aku harus bersikap seperti apa nih. Jadi nggak langsung nunjukin yang terlalu cheerful atau misalnya tunjukin yang terlalu diem atau yang terlalu menutup diri gitu kali ya Kak Putih ya. Oke, nah tapi sebelum aku lanjut ke Almas lagi nih, aku ada pertanyaan satu Kak. Tapi sebelum aku masuk ke pertanyaan itu nih, aku pengen ada polling dulu buat Oh, teman-teman oke, di oke. sini, terutama cewek ya. Kalau cowok mau kasih insight, mau kasih ide juga boleh banget. Nah, pollingnya ini nih. Nah, tantangan apa sih yang Anda hadapi sebagai perempuan di kampus ataupun kantor ataupun ya lingkungan sosial ya? Sama nomor kedua juga boleh diisi kira-kira setelah sesi ini selesai kalian apa nih dari Kak Putih? Boleh Boleh sambil kita diisi dulu sambil diisi karena ini akan related banget dengan pembahasan selanjutnya. pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau Kak Putih tantangannya apa sih kalau Kak Putih sendiri? Aduh, ini ini di sini boleh menjadi diri sendiri kan ya? Silahkan. Silakan Kak. Be yourself Kak. Jadi, ya kan, karena kalau disebut tantangan banyak banget sebagai perempuan kita kita memang sampai banyak banget loh sesi-sesi diskusi gitu ya untuk membahas soal tantangan perempuan di dunia profesional, baik itu profesional karir, pekerjaan yang hubungannya dengan kita dalam mencari eh, rezeki gitu ya, atau profesional di mana kita berkarir misalnya di bidang organisasi, kemudian kita juga berkegiatan di komunitas dan lain-lain, itu juga karir kan ya. Nah, tantangannya banyak banget. Saya tuh waktu itu pernah, boleh cerita ya, saya kan waktu pas kuliah S3 nih, saya tuh pernah diginiin sama teman sekelas saya. By the way, saya S3-nya tuh teknik industri. Jadi mayoritas laki-laki, dosennya pun mayoritas laki gitu ya. Saya kuliah di salah satu universitas eh, terbaik lah di Indonesia, negeri. Saya pernah diginiin sama teman sekelas saya. Put, lu ngapain S3? Lu jadi sosialita aja, katanya gitu. Terus saya kayak, hah? Waktu itu saya masih bekerja di salah satu korporasi. Oke, karyawannya banyak banget lah ya, korporasi ribuan orang. Dan posisi saya waktu itu sudah di manajemen. Kemudian jadi kadang kalau ke kampus tuh memang saya pakai baju kantor gitu loh, ya kan, pakai high heels gitu. Terus kemudian rapih lah gitu ya, dandanan rapih, pokoknya proper. Digituin coba ke Almas, kata tak, rasanya gimana coba? Ngapain lu S3? Kenapa lu nggak jadi sosialita aja? Udah gitu, ngapain lu ngambil teknik? Seolah-olah cewek itu cuma dinilai dari penampilannya saja ya. Hmm. Di situ saya langsung, wah, ini gimana nih balesnya ya kan? Kan kita pengen bales dong, ya enggak? Kayak Gregetan ya. kesel banget karena ini yang nanya laki-laki, bapak-bapak, dia dosen udah belasan tahun gitu, pasti lebih tua dong daripada gue ya kan. Terus udah gitu dia juga kerja di perusahaan multinasional udah belasan tahun, enak aja gitu nanya gitu ke kita. Mikir kan, ini gimana nih cara jawabnya? Enggak, harus cerdas dong. Masa? Padahal sebetulnya dia bertanya seperti itu tuh sebetulnya pertanyaan yang konyol. Karena toh anyway kita sama-sama sudah diterima di kampus ini kan berarti harusnya sudah melewati proses filter yang sama. Tapi masih ditanyain kayak gini. Terus saya tanya balik sama dia. Berapa tes TPA? Tes TPA loh. TPA tuh tes potensi akademik.
biasanya kalau mau jadi pegawai negeri, kalau mau S2, S3 tuh harus ada tes TPA itu. Dan tes TPA itu standar ya. Jadi standar gitu loh, Mas. Jadi udah kayak TOEFL gitu. Kak Almas atau Kak Tata pernah ambil nggak ya tes TPA? Pernah. Pernah ya? Enggak, Nah, tapi TOEFL atau WIC. Nggak, TPA. TPA tuh biasanya dipakai tuh buat S2, S3, atau kalau mau jadi pegawai negeri. Ya, Pak Frans? Itu Pak Frans. Oh, Pak Frans resen. Oh, kepencet kali ya. Gitu. Terus saya tanya, berapa hasil tes TPA lo? Tahu nggak dia jawab apa? Dia jawab gini, nggak mungkin hasil lo lebih gede daripada gue. Terus saya jadi masih rasanya gimana juga. Udah kita gituin, ibaratnya kan kita mau bales nih. Terus dia gituin kan, nggak mungkin hasil lo lebih gede daripada gue. Untung saya masih simpen card itu di HP gitu ya. Hasilnya itu kan ada gitu. Terus saya bilang, nih, skor lo berapa? Terus dia lihat, terus dia lihat, dia kayak, dia Gambling nggak tapi kaget. Kak, tapi Hah? gambling nggak waktu itu? Gambling banget sebenarnya. Cuman kan kita deg-degan. gimana nih jawabnya gitu kan. Satu kita udah direndahin kayak gitu ya. Terus gimana nih balasnya? Kan kita perlu balas dengan sesuatu hal yang terukur. Hmm. Measured. Jangan pakai feelings atau ego. Jangan, tapi pakai logika, pakai sesuatu hal yang terukur. Nah, yang terukur itu kan salah satunya itu ada TPA, ada TOEFL, ada segala macam kan kita mau situ. Terus dia kaget, gambling tuh kata Tata, aku Tata tahu sih. Jadi gambling gitu kan. Terus dia kayak tek, diem dia. Diem, tapi dia sampai sekarang sampai detik ini aku nggak tahu skor dia. Dia nggak mau ngasih tahu. Cuma dia diem, dia terus kaget gitu kan. Kok bisa? Dia jawab gitu dong. Terus aku, ini kan kayak udah setengah kaki nih gitu. Terus aku bilang lagi, gue nggak perlu ngasih tahu kan kalau gue nggak harus belajar. Terus dia diem, langsung. Terus aku kayak masih emosi nih, karena dia ngomongnya di depan umum. Dia tuh ngomongnya di kelas, di depan orang-orang. Jadi kan ibaratnya kita tuh bukan cuman di skak di, nah ini biasanya games of eh, eh, apa masculinity itu ya, nih teman-teman yang cewek harus tahu. Jadi kita jangan baper karena mereka itu memang games of masculinity itu di depan umum. Kalau cewek-cewek kan biasanya kalau ngomong kan di belakang kan bisik-bisik gitu tuh. Gitu kan. Kalau cowok-cowok enggak, kalau bapak-bapak tuh openly gitu. Jadi kita jawabnya juga openly. That's why you have to be smart. Terus saya bilang, gue juga nggak perlu ngasih tahu kan tes TOEFL gue berapa. Karena memang dia tahu tes TOEFL saya jauh lebih besar daripada dia. Eh, Waktu itu saya di atas 560 gitu. Jadi abis itu dia diam dan since then nggak ada lagi tuh omongan, tatapan, apa-apa segala macam. Karena kata Tata waktu pas kelas aku S3, aku adalah satu-satunya yang bukan dosen, bukan peneliti, dan bukan ASN. So I'm a pure professional yang ngambil S3. Minority banget. Super minority, perempuan, terus pure professional, ngambilnya di jurusan engineering atau teknik gitu. Gitu deh. Tapi kita bukannya seneng karena udah ngebales dia, bukan. Kita udah lega karena kita udah mark our ini apa? Territory. Iya, statement dan respon kita tuh udah kita kasih dan itu di depan umum. Jadi kalau tadi itu sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Jadi nih buat temen-temen nih cewek-cewek kalau lagi ngerasa insecure atau apa atau pernah digituin di depan umum dan lain-lain, ingat, you have to be very smart. Artinya apa? Tarik napas dulu, pikirin kira-kira respon saya yang smart itu yang kayak gimana. Jangan bawa emosi terus
langsung ngebawel gitu ya. By the way, makhluk emosional itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga, makanya laki-laki sering pukul-pukulan kan. Sangat, Nah, sangat. iya, begitu. Tapi memang seringnya stigma bahwa yang emosional itu adalah perempuan. Nggak apa-apa, itu kan stigma. Tapi we have to be smart. Itu tuh kata tak yang aku ceritain. Aduh ya ampun, membangun luka. Real tuh, ada yang komentar real.